Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai program pembelajaran individual, di mana ini dikhususkan kepada siswa-siswa yang mengalami kebutuhan khusus, dan dia memang membutuhkan pembelajaran individu, berbeda dengan pembelajaran kelompok, seperti itu ya, kelompok yang untuk anak-anak reguler. Jadi ini memang dibuat khusus, disusun khusus kepada siswa-siswa dengan kebutuhan khusus. Gitu. Jangan dikira kebutuhan khusus ini hanya untuk siswa-siswa yang mengalami masalah di kognitif kayak gitu ya. Tidak, tapi misalkan anak dengan gifted atau CIDI, cerdas istimewa berbakat istimewa, dia juga salah satu dari anak yang akan dibuatkan program khusus itu karena memang kemampuannya tidak seperti anak-anak pada umumnya seperti itu ya. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, saya akan share materinya. Oke, baik, kita akan belajar mengenai program pembelajaran individual atau PPI. Jadi, program pembelajaran individual ini dibuat untuk khusus, bukan pembelajaran secara bareng-bareng seperti itu di kelas seperti layaknya anak reguler, karena memang individunya ini juga mengalami disabilitas atau hambatan, atau memang mengalami situasi di mana dia butuh pembelajaran yang khusus untuk dirinya sendiri, seperti itu ya. Baiklah, ini pengantarnya. Biasanya sebelum membuat PPI itu perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu kepada subjek atau kepada anak yang akan dibuatkan PPI, seperti itu. Kemudian dibuatlah rencana program individu RPI yang biasa kita sebutnya RPP kalau untuk anak pada umumnya, dan RPI kepada anak dengan disabilitas khusus kayak gitu ya. Jadi ada yang namanya RPI, ada yang namanya RPP gitu. Kalau RPI rencana program individual, kalau RPP rencana program pembelajaran yang dibuat untuk anak umum seperti itu. Nah, kemudian biasanya pembuatan PPI ini itu ada kerjasama antara para ahli kayak gitu ya, antara dokter, terapis, atau psikolog seperti itu, dengan orang tua, juga dengan guru, shadow, dan juga subjek. Jadi pembuatan PPI itu tidak satu orang yang membuat, tapi banyak pihak yang membuat, dikolaborasikan. Sampai di mana sih kemampuannya? Oke, sampai di sini. Kemudian biasanya kenapa guru atau shadow itu harus tahu dan orang tua juga harus tahu? Karena biasanya setelah dirancangkan program atau dibuatkan program jangka pendek maupun jangka panjang oleh para ahli yang membantu untuk membuat, yang membantu belajar subjek ini kan adalah guru, orang tua, shadow seperti itu ya. Sehingga biasanya yang melakukan programnya ini adalah mereka, sehingga mereka harus terlibat seperti itu supaya paham dari PPI-nya itu. Nah, apa sih PPI itu? Ini contohnya ya PPI-nya ya. PPI atau program pembelajaran individual merupakan suatu program belajar yang disusun untuk diberikan kepada anak yang mengalami hambatan, gangguan, atau masalah atau disabilitas tertentu, di mana ini akan disesuaikan dengan kebutuhan sang anak. Jadi kita akan kembalikan lagi sesuai kebutuhan anak, sampai di mana sih kemampuannya. Kita akan melakukan assessment berupa apa? Tes psikologi, kemudian kita observasi, kita wawancara, kita berikan tes informal, kita akan minta data-data mengenai subjek, kayak gitu, dokumen-dokumen mengenai subjek, kemudian kita bisa lihat live recordnya subjek jika ada, seperti itu. Kita akan kumpulkan itu semua, kita buat program pembelajaran individual ini dirancangkan oleh para ahli, kemudian kita akan share kepada para guru, shadow, dan orang tua supaya mereka semua bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan subjek ini yang mengalami hambatan, gangguan, masalah, maupun disabilitas tertentu. Seperti itu ya. Kemudian ini contoh PPI, subjeknya mengalami tunagrahita ringan atau RM ringan, di mana intelijensinya 60, usia kronologis atau usia sebenarnya adalah 14 tahun,
dan usia mentalnya 8 tahun. Seperti itu ya. Bayangkan ya, ini anak RM, dia sekolah SMP, kayak gitu. Intelijensinya 60, usia mentalnya 8 tahun, usia kronologisnya 14 tahun. Ini di SLBX, kayak gitu. Materi pelajarannya membaca fungsional simbol fasilitas umum, kelas 7, anak tunagrahita ringan, nama siswa. Kalau kalian buat laporan, kayak gitu, harus gini ya, inisial. Jadi bukan langsung nama lengkap, jadi inisial. Standar kompetensinya, peserta didik mampu membaca dan memahami mengenai berbagai simbol perintah pada fasilitas umum yang dekat dengan keseharian siswa. Kompetensi dasarnya, siswa mengetahui maksud dari simbol perintah melalui gambar, kemudian indikatornya mengetahui arti simbol perintah melalui gambar, mendeskripsikan ciri-ciri simbol perintah, menjelaskan di mana simbol tersebut berada, mengeja simbol tersebut apabila terdapat kata dalam gambar, menjelaskan fungsi berbagai simbol perintah yang dekat dengan keseharian siswa, memahami dan menerapkan arti simbol tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, banyak penelitian yang mengatakan bahwa anak dengan RM maupun anak dengan autis itu visualnya sangat kuat. Sehingga ketika kita memberikan intervensi, salah satunya adalah melalui visualnya. Seperti ini, cara mengajarkan mengenai berbagai simbol perintah pada fasilitas umum, kayak gitu ya, itu melalui visualnya, kayak gitu. Ada namanya social story, yang seperti itu teman-teman. Jadi pelajarannya itu berbeda dengan pelajaran pada anak reguler, padahal ini anak SMP, seperti itu. Kenapa berbeda? Karena kebutuhannya berbeda. Sebetulnya yang banyak diajarkan kepada anak-anak berkebutuhan khusus itu, kalau misalkan yang bukan high function ya, itu biasanya mengenai daily activity, gimana dia bisa bertahan, gimana dia bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, layaknya bisa beradaptasi dengan lingkungan, jadi dia paham rambu, dia nggak sembarangan, seperti itu. Bagaimana cara dia bertahan di lingkungannya, seperti itu lebih banyak daily life ya. Kemudian kemampuan awal siswa itu siswa mengenal beberapa simbol yang berada di lingkungan sekolah dan mampu membaca kata yang terdiri dari 2 suku kata. Jadi kemampuannya itu baru bisa membaca kata yang terdiri dari 2 suku kata. Belum bisa paten-paten ya. Kemudian materi mengenai simbol-simbol perintah yang dekat dengan keseharian siswa. Medianya ada dari styrofoam kemudian dilapisi gambar. Metode permainannya mencari berbagai simbol perintah yang terbuat dari styrofoam, sehingga diharapkan kita itu membuat materi pelajaran itu yang menyenangkan dan dikenang serta bermakna serta bermanfaat untuk anak tersebut, kayak gitu. Kemudian metodenya prompting, bantuan, yaitu membantu siswa dalam proses pembelajaran membaca fungsional apabila siswa sudah mulai menguasai, kemudian bantuan dihilangkan sedikit demi sedikit, seperti itu ya, karena ini kan modif per ya. Kemudian metode pengalaman lapangan, metode ini digunakan sebagai salah satu evaluasi, yakni siswa diajak untuk keluar sekolah dan mengamati tempat-tempat umum untuk mencari simbol-simbol yang sudah dipelajari. Jadi pembelajarannya lebih bermakna gitu, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga nggak cuma kita belajar teori, tapi kita juga akan praktekkan apakah subjek tersebut sudah paham dengan apa yang diajarkan, seperti itu. Nah, ini contoh simbol-simbolnya yang diajarkan, dan itu mungkin pelan-pelan, bisa jadi ini diajarkan 2 kali, 3 kali, 4 kali sebelum turun lapangan, seperti itu ya. Ini nanti diajarkan sekali-kali ini gitu kan. Nanti dibantu dibacakan, kemudian nanti ditanya jawab seperti itu ya. Ini ya. Jadi alokasi waktu sama deskripsi kegiatan dimulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian ada inti, ada penutup. Pendahuluannya mempersiapkan siswa untuk mengarahkan pada situasi belajar, karena belajar itu butuh dikondisikan gitu. Jadi anaknya siap dulu, kita siapkan gitu ya. Menyapa siswa dan menanyakan kegiatan apa yang dilakukan sebelum berangkat sekolah, serta mengajak siswa untuk berdoa. Jadi nggak langsung ya, tapi ada pembukaannya. Guru melakukan apersepsi pada siswa, yakni menjelaskan apa saja kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran hari ini, minggu depan, yang kayak gitu. Minggu depan ya minggu depan. Hari ini kita akan belajar ini, gitu di awal disampaikan. Ini 15 menit, disesuaikan ya sama kebutuhan. Kemudian
Di intinya, siswa diminta mengamati beberapa simbol perintah. Guru memancing pertanyaan kepada siswa simbol apa yang dimaksud. Seperti itu. Siswa diminta menunjukkan perbedaan simbol-simbol perintah tersebut. Siswa mendeskripsikan dan mengkomunikasikan sebanyak-banyaknya perbedaan berbagai simbol perintah yang sudah diamati. Anak diminta untuk mencari tahu di manakah anak pernah melihat simbol-simbol gambar tersebut. Siswa diminta untuk mengeja kata-kata apabila dalam simbol tersebut terdapat kata ataupun kalimat. Guru menjelaskan mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tempat tersebut. Anak mengungkapkan kembali pelajaran apa yang didapat dan bertanya apa yang masih menjadi hal yang belum dikuasai. Seperti itu ya. Ini teman-teman bayangkan ya, ini 1 bulan dengan 8 kali pertemuan dan tiap pertemuan 30 menit kita mengajarkan hal itu. Seperti itu ya. 1 bulan 8 kali pertemuan ya, kita masih mengajarkan hal itu karena apa, supaya repetition itu sangat dibutuhkan kepada anak-anak dengan disabilitas tertentu. Seperti itu ya. Kemudian untuk penutupnya kita akan melakukan evaluasi, kemudian guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Guru memberikan penguatan dengan menanyakan kembali terkait materi mengenai simbol-simbol perintah kepada anak serta ditutup dengan berdoa. Seperti itu ya. Kemudian ini teknik penilaiannya, memahami perintah, kayak gitu. Bagaimana dia, skornya gimana? Membedakan simbol perintah, nanti ada prepostnya. Jadi ini guru-guru juga melakukan ini, kayak gitu. Nah ini rubrik penilaiannya, skor 3 itu bisa, skor 2 itu bisa dengan sedikit bantuan, skor 1 itu bisa dengan banyak bantuan, skor 0 itu sama sekali nggak bisa. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalkan kalian melakukan penelitian itu ada pre-post test, nah pakai rubrik penilaiannya yang kayak gini. Seperti itu teman-teman, ini kita hari ini belajar mengenai program pembelajaran individual. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.